Pemirsa, belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Kesempatan kali ini Mbak Ambar dan saya ditemani oleh Pak Asep Usman Ismail. Bagi Anda yang baru saja bergabung pada episode kita kali ini, perlu saya perkenalkan bahwa Pak Asep Usman Ismail adalah pengajar dosen pemikiran Islam dan tasawuf di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Universitas Paramadina. Dan beliau banyak menulis buku tentang pemikiran Islam dan tasawuf. Yang paling terakhir adalah Tasawuf Menjawab Tantangan Global, ya, Asep, ya. Assalamualaikum, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi udah ngobrol-ngobrol kan, kebetulan Mbak Ambar nih wedding organizer, itu banyak membantu orang lain untuk menggelar perhelatan yang paling bahagia gitu. Pak Asep ini udah berapa lama nikah? Saya sudah berapa, 25 tahun ya. Mbak Ambar sendiri tadi masih muda tapi kayaknya udah 20 tahun lebih ya Mbak Ambar ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Tadi balik ke pertanyaan yang ya, tadi. Iya. Ada nggak tadi ketika kemudian ada satu momen dalam kehidup Anda, kan sangat terkenal saya dari beberapa klien gitu ya mengatakan orangnya, dan saya pernah menyaksikan Anda sangat aktif sekali dan hidup dengan penuh energi yang luar biasa gitu ya, dan itu ditularkan kepada para kru. Tapi kalau misalnya tadi mencermati apa yang Mbak Ambar katakan tentang pernikahan, di mana kemudian kita mengisi begitu banyak elemen-elemen dalam hidup dan saling mensupport, boleh dong berbagi, ada nggak satu momen di dalam hidup di mana kemudian kehadiran buah hati atau pasangan ini menjadi satu berkah Allah yang luar biasa? Iya, mungkin bisa cerita sedikit. Pada saat itu saya pernah sakit, Mbak. Saya pernah sakit, dan sakit itu yang membuat saya benar-benar memang tidak bisa apa-apa ya, hanya bisa bed rest saja gitu ya. Jadi memang itu ya benar-benar momen yang tadi saya menjawab pertanyaan Mbak, momen di mana suami, anak, ayah ibu saya, kakak adik saya itu mengurus saya karena saya benar-benar nggak bisa apa-apa waktu itu ya. Jadi lemas sekali. Berapa lama itu? Saya waktu itu sakit itu tahun 2009 gitu, dan pengobatannya. Berarti udah aktif di usaha sudah dan saat itu memang banyak ada beberapa yang harus saya selesaikan gitu ya Pak ya. Nah di saat itu ya benar itu tuh Mbak, bahwa benar-benar kehadiran, benar-benar yang saya benar-benar tidak bisa apa-apa dan semua diurus oleh keluarga. Dan kebetulan memang saya punya teman-teman yang membantu saya di wedding organizer dan mereka juga yang membantu saya itu. Jadi memang apa-apa tuh nggak boleh dikerjain sendiri ya Pak, mesti bisa mesti bisa legowo ya untuk memberikan ini. Tapi memang berbagi betul Pak. Jadi itu di mana saya melihat anak, suami, keluarga, ayah, ibu itu yang benar-benar yang mereka semua udah perlu apa gitu. Jadi saya benar-benar yang cuman diem aja gitu Mbak gitu. Jadi itu emang. Jadi dari aktivitas yang luar biasa kemudian harus dipaksa istirahat. Iya dipaksa istirahat di situ gitu. Tapi ada ini nggak gejolak gitu? Biasa aktif tuh setiap hari. Iya pastinya awalnya iya gitu ya, tapi balik lagi Mbak, selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda ya Pak ya. Jadi supaya saya melihat semua yang saya hadapi ini lebih mudah, bahwa ini akan lewat gitu ya. Jadi gimana saya melewati ini. Jadi dan mungkin ya seperti yang selalu dibilang ya Pak, Allah mau suruh istirahat dulu, saya suruh harus memikirkan yang lain dulu gitu ya. Jadi dan bagaimana menerimanya mungkin ya. Dan kemudian pada masa-masa dalam tanda kutip pasivitas itu ya, artinya istirahat itulah kemudian Allah sebetulnya memberikan bonus untuk merasakan aliran kasih sayang ya. Betul sekali. Dari suami, dari anak, dari keluarga, dari semua, dan dari teman-teman ya. Jadi baru kelihatan ya di situ ternyata. Benar juga tuh Mbak, betul. Pak Asep tadi bicara tentang pilihan-pilihan ya di dalam hidup Mbak Ambar yang kemudian saya enjoy gitu, ada jarang-jarang orang bercerita tentang pekerjaan tanpa stres, seneng banget gitu ya. Bukan hanya mengurus sesuatu hal yang sangat membahagiakan itu pernikahan, tapi banyak kemudian banyak kawan saya yang kemudian selalu bicara bekerja tuh stres gitu ya. Sebetulnya apa sih Pak Asep di dalam perspektif tasawuf yang menjadikan
bekerja itu adalah ibadah dan ibadah selalu memberikan kebahagiaan? Ya, tentu ada beberapa hal yang harus dibiasakan pada diri kita. Yang pertama, hidup ini adalah berharga, hidup ini adalah sementara. Jadi harus diisi dengan yang terbaik. Karena ya, itu diperlukan al-kasabu, usaha. Sejak dari awal tentu kita harus merencanakan, memilih, dan begitu kita sudah merasakan nikmatnya, tinggal kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kerja itu adalah ibadah, kerja itu adalah nikmat, kerja itu mendatangkan kepuasan, kerja itu mendatangkan kebaikan. Kalau itu dilakukan dengan hati, maka pikiran, perasaan, bahkan dengan rohani kita akan memberikan sokongan yang sedemikian rupa untuk melahirkan kepuasan, kenikmatan. Kenikmatan tidak selalu diukur dengan fisik, ya, tapi juga bagaimana kita mendapatkan kepuasan pada saat kita bekerja dengan optimal, pada saat kita memberikan kepuasan kepada orang lain, dan pada saat kita sudah memberikan yang terbaik, sehingga semuanya dirasakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah. Allah. Rasa syukur itu tidak selalu diungkapkan secara verbal. Itu memang langkah awal mengucapkan alhamdulillah. Tapi selanjutnya rasa syukur itulah bagaimana memandang bahwa semua bidang yang kita lakukan ini bagian saja untuk mendapatkan kenikmatan Allah dan kedekatan kedekatannya kepada Allah. Pemirsa, satu visi atau misi kita di dalam serial Turning Point ini adalah kita ingin mengajak Anda untuk bercermin pada kehidupan para tamu kami yang luar biasa, di mana kemudian saya pribadi dan Anda mudah-mudahan bisa belajar. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk bercermin pada kehidupan seorang Ambar Karistianto. Ya. Dan tadi beberapa poin dari Pak Asep kita akan ulas kembali bagaimana kemudian di dunia yang materialis kita bisa bekerja sesuatu yang sangat untuk mendapatkan keuntungan-untungan material, tapi sebetulnya adalah jalan menuju keridhaan Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Belajar Islam.